Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Yang ke-10 adab-adab tidur. Aturan-aturan atau tata cara guring supaya tidur itu bukan menjadi satu sifat kemanusiaan yang mubah, yang dibolehkan, sehingga menjadi tidur itu bernilai dengan nilai ibadah, nilai pahala. Orang yang guring atau tidur dengan beradab seperti di bawah ini, maka guringnya itu mendapat pahala. Apabila engkau hendak tidur, maka hamparlah hamparanmu dalam keadaan menghadap kiblat, dan tidurlah dalam keadaan mengiringkan badan ke sebelah kanan seperti berbaringnya orang mati di liang lahat. Jadi uraklah, tikar, tilam menghadap kiblat. Kan kiblat di situ. Kiblat di situ. Jadi kita mengurak bahalang kayak ini. Nah, urak, tikar, bahalang. Kalau kita berabah bahiring, muha kita menghadap kiblat. Berarti muha kita menghadap kiblat. Bagian awak yang sebelah kanan ini nang ditilam. Nah, kayak itu maksudnya orang guring menghadap kiblat itu kayak itu. Jadi bukan kayak kita sembahyang mempar sejadah kayak itu. Misal mempar sejadah bakal kiblat kepala situ batis ke sini, itu lain kayak itu maksudnya. Itu meninjak kiblat ngarannya. Nah, jadi menghadap kiblat itu, guring menghadap kiblat itu adalah orang nang guring bahalang kiblat. Nah, jadi urak tikar bahalang, lalu bahiring sehingga muha kita pas ke arah kiblat. Muha dan bagian muka awak seluruhnya menghadap kiblat. Persis seperti orang mati di liang lahat. Itu. Dan ketahuilah bahwasanya tidur itu seumpama mati, dan bangkit daripada tidur itu seumpama bangkit daripada kubur pada hari kiamat nanti. Makanya kita hendak guring disuruh membaca antara lain Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Jadi seolah-olah guring itu kita mati. Nah, kayaknya waktu kita bangun guring disuruh membaca Alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyani, yang menghidupkan aku sesudah mematikan aku. Nah, seolah-olah guring tadi mati dan bangkit daripada guring itu dianggap hidup kembali. Seumpama bangkit daripada kubur pada hari kiamat nanti. Siapa tahu barangkali ruhmu dicabut oleh Allah Ta'ala ketika engkau tidur pada suatu malam. Oleh karena itu, bersedialah engkau untuk menemui Tuhanmu
dengan engkau tidur di dalam keadaan suci dan wasiatmu ada tersimpan di bawah bantalmu. Jadi salah satu yang membawa kepada husnul khatimah, mati dalam keadaan beriman, adalah orang yang membiasakan berzikir sebelum inya guring. Inya kada bisa, kada hendak guring itu pasti berzikir dahulu. Sekurang-kurangnya zikir hendak guring bismikallahumma ahya wa amut, sekurang-kurangnya. Belah hendak guringnya nih berzikir, hendak guring berzikir. Nah, orang yang membiasakan seperti itu dibalas Tuhan karena hendak mati pun dia berzikir. Karena guring itu adalah akhul maut dan sanaknya mati. Nah, hendaknya inya guring itu kalau waktu guring itu dicabut Allah rohnya, jadi hendaknya waktu guring, sebelum guring itu suci. Jadi mati dalam keadaan suci. Dan wasiatmu ada tersimpan di bawah bantalmu. Artinya kada itu wasiatmu tersimpan di bawah bantalmu, artinya bahwa wasiat itu ada. Kada pas saja anak di bawah bantal, pernah guring andak di bawah bantal lah wasiat kada. Pokoknya wasiat itu ada, walaupun di lemari andaknya atau di meja andaknya kada jadi masalah. Yang penting wasiat itu ada. Wasiat nang apa? Kita disuruh hendak guring tuh berwasiat. Wasiat nang apa? Yang penting, yang utama wasiat kalau ada kita hutang piutang dulu. Jadi mesti tahu orang yang kita tinggalkan ini, anak kita atau bini atau siapa, mesti tahu keadaan kita. Ini dalam wasiat itu ada tertulis, misal aku hutang lawan si fulan ada sekian, aku hutang lawan si fulan ada sekian, si fulan berhutang lawan aku ada sekian, si fulan ada berhutang. Nah, yang kedua yang perlu diwasiatkan adalah harta benda di dalam rumah itu, nang mana nang ampun seorang, nang mana nang titipan orang. Nah, kita beritahu dengan wasiat bahwa sepeda motor itu adalah titipan Fulan bin Fulan kepadaku. Barang ini barang titipan si Fulan bin Fulan kepadaku. Barang ini barang injaman dari Fulan. Nah, jadi begitu kita mati dalam keadaan jelas. Nang ditinggalkan nyaman, maatarakan ke situ kemari, hutang piutang dibirisakan. Nah, itu gunanya wasiatmu ada tersimpan di bawah bantalmu. Hendaklah engkau tidur di dalam keadaan bertobat kepada Allah daripada segala dosa dan meminta ampun daripada segala kesalahan, dan dalam keadaan engkau berazam bahwa engkau tidak akan mengulangi lagi sebarang kemaksiatan yang pernah engkau kerjakan, dan berazamlah untuk membuat kebaikan kepada seluruh orang Islam jikalau Allah membangkitkan engkau pada pagi besok. Tobat sebelum guring, minta ampun kepada Allah, bercita-cita kada akan mengulangi kemaksiatan lagi kena bangun guring, dan bercita-cita akan berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala bila mana kayaknya dibangunkan daripada guringnya. Nah, jadi 4 hal itu nang diniatkan oleh hati. Ini keempat-empatnya adalah pekerjaan hati. Keempat-empatnya pekerjaan hati. Bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, berniat untuk tidak melakukan dosa karena waktu imbah bangun guring, dan yang keempat berniat untuk berbuat baik kepada makhluk Allah begitu bangun guringnya.
Ditambah lagi, hendaklah engkau ingat bahwasanya pada suatu masa nanti jasadmu akan terbujur sejuk, terbujur dingin di liang lahat. Engkau akan tinggal di sana di liang lahat bersendirian, tiada siapa yang bersama denganmu kecuali hanya amalanmu. Dan tiada yang berfaedah di kala itu kecuali hanya usahamu. Di dalam kubur yang berfaedah hanya adalah usaha kita, amalan kita di dalam dunia. Dan janganlah engkau merangsang nafsumu untuk tidur lebih awal dengan mempersiapkan hamparan yang empuk-empuk, karena tidur adalah mengusungkan bagi makna kehidupan. Artinya urusan guring ini jangan terlalu dipersiapkan sedemikian rupa dengan mesti hamparan yang empuk. Sebab apa? Sebab guring itu adalah merupakan kekusungan dalam kehidupan. Kecuali apabila engkau melihat bahwa jagamu itu merusak akan agamamu, maka ketika itu tidurmu adalah lebih selamat bagi agamamu. Kecuali kita bila bangun hingga dosa, bila bangun guring pasti dosa digawe, karena kalau kadang gawe dosa. Nah kalau kayak itu baik guring, guring. Kecuali apabila engkau melihat bahwa jagamu itu merusak akan agamamu. Nyamun kada guring kada kau menahan diri dari maksiat. Nah maka ketika itu tidurmu adalah lebih selamat bagi agamamu. Dan ketahuilah bahwasanya siang dan malam itu hanya 24 jam saja. Maka janganlah engkau tidur pada waktu siang atau malam lebih daripada 8 jam. Jadi dalam 24 jam itu jangan lebih untuk urusan guring 8 jam. Karena jikalau engkau berumur 60 tahun, maka memadaklah engkau telah mensia-siakan daripada umurmu itu sebanyak 20 tahun. Sepertiga kan? Sepertiga. Jadi kalau kita guring 8 jam sehari, kita diberi Allah umur 60 tahun, di total berarti guring kita dalam dunia adalah 20 tahun. 40 tahun hanya kita hidup sebenarnya. 40 tahun aja umur kita nang bujur-bujur umur, 20 tahunnya habis dimakan guring. Yaitu sepertiga daripada umurmu. Berapa umur? 30 umpamanya. Umur 30 tahun. Sedangkan ini guring rata-rata sehari 8 jam. Nah, total 8 jam sehari kali 30 tahun berapa? 20 tahun kalau tuh. Nah, jadi umurnya 20 tahun aja sebujurannya, 10 tahunnya guring. Nah, jadi daripada banyaknya guring di dalam umur kita ini mencapai sepertiga daripada umur, sayang kalau guring itu sia-sia. Sayang kalau guring itu kada jadi pahala. Sayang guring itu kalau kada jadi bernilai apa-apa. Nah supaya guring kita yang sekian banyak dalam umur kita sepertiga itu, supaya guring kita menjadi pahala. Nah diperlukan tadi adab guring. Maka itu diulahkan oleh para ulama aturan-aturan guring, supaya guring itu
ada faidah kembali kepada diri kita. Bukan hanya guring itu untuk kesehatan jasmani, tetapi dengan adanya guring itu beraturan, guring pun menjadi kesehatan lawan rohani kita. Sebelum engkau tidur, hendaklah engkau persiapkan miswakmu, alat bersiwak seperti itu berus gigi kah dan seumpamanya. Ini sebelum guring kita sudah ada persiapan, sikat gigi ada, sudah ada udul ada, siwak ada, dan engkau siapkan air untuk engkau bersuci. Sebelum guring sudah ada isi banyu, supaya bangun guring kini ada banyu untuk bersuci. Dan berazamlah, bercita-citalah ketika hendak tidur itu untuk engkau bangkit di tengah malam atau sekurang-kurangnya di akhir malam sebelum waktu subuh. Jadi kita mulai guring itu sudah berencana, kayaknya aku jam 3 bangun. Jangan guring itu karena ada niat hendak bangun jam berapa seguring-guringnya. Nah, begitu kita hendak guring, kita sudah ada rencana bahwa kayaknya aku bangun jam 4. Maka sekurang-kurangnya di akhir malam sebelum waktu subuh, karena 2 rakaat di tengah malam itu merupakan satu perbendaharaan daripada perbendaharaan kebaikan. Maka hendaklah engkau membanyakkan perbendaharaanmu untuk menghadapi hari kepakiranmu. Dan harta benda dunia sedikit pun tidak akan berguna bagimu apabila engkau telah mati. Dan baca olehmu ketika hendak tidur akan doa. Nah, bila kita baca doa ini, kita hayati maknanya doa nang hendak guring ini, itu sudah mencakup semuaan nang adab-adab hendak guring tadi. Bila kita baca doa di bawah ini, hendak guring dengan penghayatan, mengerti nang kita baca nih, dihayati, nah berarti kita sudah guring berzikir, hendak guring berniat kebaikan, imbah guring berniat kebaikan, semuaan cukup dalam doa ini. Dan baca olehmu ketika hendak tidur akan doa, Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uhu faghfir li dambi Allahumma kini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Artinya, ya Allah, dengan namamu aku letakkan lambungku ini, dan dengan namamu pula aku akan mengangkatnya. Maka ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada siksaanmu di hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Allahumma bismika ahya wa amut wa a'udzu bika Allahumma min syarri kulli dzar wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan segala yang mempunyai kejahatan, dan daripada kejahatan segala makhluk yang melata di atas muka bumi ini, yang engkau menguasai ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku adalah di atas jalan yang lurus. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai'. Ya Allah, engkaulah yang permulaan maka tidak ada sesuatu sebelummu, dan engkaulah yang akhir maka tidak sesuatu selepasmu, dan engkaulah yang zahir maka tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkaulah yang batin maka tidak ada sesuatu di bawahmu atau di dalammu. Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laha mamatuha wa mahyaha
in amattaha faghfir laha wa in ahyaitaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Ya Allah, Engkaulah yang menciptakan diriku dan Engkau pula yang berkuasa mematikannya. Maka terserahlah kepadamu untuk jikalau Engkau mau mematikannya, maka ampunkanlah baginya. Dan jika Engkau mau menghidupkannya, maka peliharalah akan dia seperti Engkau memelihara hamba-hambamu yang saleh. Ya Allah, aku memohon kepadamu, aku memohon akan Dikau akan kemaafan dan keapiatan. Allahumma ayqizni bi ahabbis sa'at ilaika wasta'milni bi ahabbil a'mal ilaika hatta tuqarribani ilaika zulfa wa tub'idani an sakhatika bu'da. As'aluka fatu'tiyani wa astaghfiruka fataghfirali wa ad'uka fatastajiba li. Ya Allah, kejutkanlah, bangunkanlah artinya. Bangunkanlah aku daripada guring ini pada sebaik-baik masa kepadamu. Dan pergunakanlah diriku pada sebaik-baik amalan di sisimu, sehingga Engkau hampirkan aku kepadamu dan Engkau jauhkan aku daripada kemarahanmu. Ya Allah, aku meminta akan Dikau, maka Engkau memberi akan daku. Dan aku meminta ampun akan Dikau, maka Engkau pun mengampuni akan dosa-dosaku. Dan aku berdoa akan Dikau, maka Engkau perkenankan segala doaku. Nah, ingat situ doanya. Setelah itu hendaklah engkau membaca ayatul kursi dan amanar rasul sampai ke akhir surah Baqarah dan suratul Ikhlas dan surah Qul a'udzu birabbil falaq dan surah Qul a'udzu birabbin nas dan surat Tabarakalladzi biyadihil mulku. Tabarak, amunnya belum terbaca Mbah Maghrib atau Mbah Isa, yang sudah dibaca kada usah lagi Tabarak. Dan surah Tabarakalladzi biyadihil mulku. Dan berusahalah supaya engkau tertidur di dalam keadaan berzikir dan dalam keadaan suci daripada hadas dan najis. Maka siapa yang mengerjakan yang demikian itu, niscaya naik ruhnya ke atas aras dan akan ditulis seperti orang yang bersembahyang sampai masa ia bangun daripada tidur itu. Walaupun lain doa nang tadi yang umpamanya dibaca, misalnya sudah kehendakan guring kan panjang doanya nang tadi berapa, yang penting suci tempat, suci badan daripada najis dan suci daripada hadas. Berapa? Bismikallahumma ahya wa amut, jaringan guringan ini langsung. Nah itu sudah guring dalam keadaan zikir ngarannya. Amunnya kada guring ditambahnya lagi dengan bacaan-bacaan tadi pulang, kalau dibacanya ayatul kursi, dibacanya amanar rasul, dibacanya qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, hanyarnya ta guringan maginnya lagi. Nah ini guring, misal guringnya 8 jam atau guringnya 7 jam 6 jam, selama itu ditulis Allah sebagai orang yang selalu sembahyang, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi ibadah yang paling nyaman sebenarnya guring itu. Guring pahala dapat, modalnya kadalah apa? Modalnya kadalah apa? Baudu satu mat, tontong baudu, babacaan berabah. Nah, guring ditulis sembahyang nang banyak benar sampai tabangunan.
Dan waktunya guring itu rohnya itu berhadapan langsung dengan arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rohnya itu kada terdinding untuk melihat aras Allah. Nah, sehingga mimpi-mimpi yang ada di dalam guringnya itu akan bisa bernilai sesuatu. Mimpi-mimpi yang didapat dalam guring itu akan menjadi sesuatu yang bisa ditakwilkan, ditakbirkan. Karena mimpinya mimpi yang benar. Mimpi guring dalam keadaan suci. Nah, kalau orang guring dalam keadaan najis atau guring dalam keadaan hadas, itu rohnya kada akan bisa berhadapan dengan aras Allah. Sehingga kalau mimpi-mimpi didapat dalam guring, itu hanya mimpi-mimpi daripada syaitan. Kada ada ta'wilnya, kada ada ta'birnya, bukan berupa ilham itu ngarannya. Nah, bila mana kita guring dalam keadaan baik tadi, kita bermimpi, itu bisa jadi ilham lawan kita. Maka siapa yang mengerjakan yang demikian itu niscaya naik rohnya ke atas aras dan akan ditulis seperti orang yang bersembahyang sampai masa ia bangun daripada tidur itu. Jadi mau kita guring 8 jam sehari, 8 jam kita sembahyang artinya. Kada pagatan 8 jam sembahyang. Sekalinya guring bebacaan. Apabila engkau bangun daripada tidur, maka kerjakanlah seperti apa yang telah disebutkan sebelum ini dan kekali olehmu mengikuti tertib amalan yang telah disebutkan ini sehingga sampai ke akhir hayatmu. Dan apabila engkau merasa payah untuk mengakali tertib amalan-amalan ini, pokoknya kita merasa asa kangalihan menuruti petunjuk di sini, asa kangalihan menuruti aturan guring ini, aturan guring, aturan bangun guring. Bila engkau merasa payah untuk mengekali tertib amalan-amalan ini, maka bersabarlah engkau. Tahani artinya payahnya itu. Arti sabar itu tahani, bukan kada manggawi sama sekali. Maka bersabarlah engkau seperti sabarnya orang yang sakit menelan obat yang pahit. Orang nenggaring tuh, dia sudah sakit, awak sakit, disuruh makan obat yang pahit-pahit, pulang disuntik di macam-macam. Sabar aja inya. Sabar, kenapa sabar? Karena untuk sihat. Nah, begitu juga kita payahnya melaksanakan aturan-aturan ini mesti dihadapi dengan kesabaran. Karena mengharapkan sembuh. Dan renungkanlah betapa pendeknya umurmu. Dan renungkanlah betapa pendeknya umurmu. Walaupun engkau terpaksa hidup dalam keadaan susah selama 100 tahun, maka itu adalah masa yang singkat bila dibanding dengan kehidupanmu yang kekal abadi di negeri akhirat kelak. Orang dalam dunia ini susah 100 tahun, susah payah 100 tahun, itu masih dianggap pendek, masih dianggap satu mat apabila dibanding dengan kehidupan akhirat. Jadi kesusahan-kesusahan yang di dalam dunia ini, walaupun 100 tahun, 1000 tahun kita rasakan, itu akan hilang
begitu kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga itu sekejap mata. Nah, begitu pula kebahagiaan, kesenangan dunia yang dinikmati ratusan tahun itu akan hilang kalau kita dimasukkan Allah ke dalam neraka sekejap mata. Dalam pengertian sebuah hadis disebutkan bahwa didatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang sepanjang umurnya hidupnya selalu menderita. Di hari kiamat dihadirkan di hadapan Allah orang yang mulai lahir sampai mati kada ada bahagianya, terus menderita hidupnya, menderita keuangan, menderita kesehatan, semua kan sakit orang ini hidup, dihadirkan di hadapan Allah. Ujar Tuhan, orang tersebut, wahai malaikat, masukkan ke dalam surga sekejap, kemudian hadirkan lagi ke sini. Dibawa malaikat orang yang menderita seumuran tadi ke surga, sekejap mata bolehkan pulang ke hadapan Allah. Ditanya oleh Tuhan, wahai Fulan bin Fulan, pernah ikam sakit hidup di dalam dunia? Kada pernah ya Allah. Padahal seumuran hidup menderita. Cuma hanya sekejap mata dimasukkan ke dalam surga, sudah kada ingat lagi penderitaan yang sepanjang masa di dalam dunia itu. Kemudian dihadirkan lagi orang yang sepanjang mata hidupnya penuh dengan kesenangan, kebahagiaan, mulai imbah lahir sampai mati. Orang sakit gigi aja kada biasa, sihat sepanjang masa, rezeki berlimpah luas sepanjang masa, apa yang hendak ada dalam dunia. Dihadirkan di hadapan Allah, ya Tuhan, wahai malaikat, orang ini bawa ke dalam neraka sekejap mata, hanya suruh balik ke sini kena. Dibawa orang tadi ke dalam neraka, sekejap mata dikembalikan ke hadapan Allah. Ditanya oleh Allah, wahai Fulan, nikmat apa yang pernah kuberikan dalam dunia kepada engkau? Tidak ada nikmat ya Allah. Nah, padahal sepanjang masa hidupnya nikmat, tapi karena sekejap mata dimasukkan ke dalam neraka, sudah hilang nikmat 60-an tahun dirasakan di dalam dunia itu. Nah, jadi artinya apa? Hadis itu menunjukkan kepada kita bahwa kesusahan yang dalam dunia ini sedikit dibanding dengan kesusahan akhirat, dan kebahagiaan dalam dunia ini pun kada apa-apanya jika dibanding dengan kebahagiaan akhirat. Sehari akhirat itu ada yang mengatakan berapa? Firman Tuhan 500 tahun, ada mengatakan 50 tahun. Jadi sehari di akhirat itu lawasnya sama lawan 500 tahun atau 50 tahun dalam dunia. Sehari aja itu hari akhirat panjangnya. Nah, jadi bila mana kita kesusahan dalam mengamalkan amalan seperti ini, bersabar artinya tahani kesusahan itu, tahani. Karena kehidupan di dalam dunia ini pendek jika dibanding dengan kehidupan akhirat. Dan engkau pikirkan betapa engkau boleh sabar di dunia ini, menahan derita dan kesusahan serta kehinaan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun karena hanya menghendaki kerihatan, kebahagiaan 20 tahun misalnya. Dan engkau pikirkan betapa engkau boleh sabar di dunia ini, menahan derita dan kesusahan serta kehinaan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun karena hanya menghendaki kesenangan 20 tahun. Banyak orang yang dalam dunia ini hakun hidup menderita setahun, asal imbah itunya bahagia. Banyak orang hidup dalam dunia susah payah bekerja siang malam untuk mencapai kesenangan, kebahagiaan di tahun berikutnya. Kita ambil contoh misalnya tentara. Nah, tentara, orang hendak di tentara itu kada gampang. Disuruh betajun di lumpur,
disuruh beti harap di padang licak, merayap segala macam, naik pohon turun pohon, nyawa taruhannya, bertahun-tahunnya latihan macam itu tentara itu, hanyar kawan jadi tentara. Nah, bertahun-tahunnya menderita hakun aja hanya untuk mencapai kesenangan nang satuman. Nah, paling-paling kayaknya 40 tahun pensiun ampih lagi. Nah, hakun susah luar biasa. Dan engkau pikirkan betapa boleh sabar di dunia ini, menahan derita dan kesusahan kita, kebahagiaan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, karena hanya menghendaki kerehatan 20 tahun. Ada orang berdagang ke daerah Samarinda situ, membawa nang dibawa apa? Nang dibawa hayam, kutak-kutak membawa hayam, membawa buah-buahan, membawa ayam, membawa sebagainya, masukkan ke dalam truk. Nah ampun barang guring di atas truk, nah digahayam, dihigahayamnya guring dalam motor truk. Berapa jam sampai ke Samarinda? Berpuluh-puluh jam. Paling-paling keuntungannya 1 juta, berujung habis semuaan itu. 1 juta rupiah dihabiskan berapa hari tahan. Tapi nyahakun menderita 10 jam itu, guring bakawan hayam di atas motor truk macam-macam. Nah orang untuk mencari kebahagiaan dunia hakun macam itu, padahal berujung 1 juta berapa hari dah habis duitnya. Nah makanya ujar Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, andainya manusia itu mencari surga sebagaimana dia cangkalnya rajinnya mencari dunia, niscaya surga itu pasti dimilikinya. Andai kata kita hendak lawan surga, kapingin lawan surga sebagaimana kita kapinginnya lawan dunia, niscaya surga itu jadi milik kita. Kita mencari surga tapi kadang mau lapah. Tapi kalau kita mencari dunia hakun aja lapah. Nah jakanya dibalik kita mencari surga, lapahnya kaca mencari dunia, dapat kita surga itu, dapat kita. Andai kata manusia itu takut dengan neraka sebagaimana takutnya manusia akan kepakiran, kemiskinan, niscaya mereka terhindar dari api neraka. Andai kata manusia takut dengan kemiskinan, dengan kemelaratan sebagai itu takutnya neraka, niscaya mereka terhindar daripada masuk neraka itu. Betapa engkau tidak sabar, maka betapa engkau tidak sabar menahan sedikit kesusahan yang akan menghasilkan kebahagiaan yang abadi yang tiada ada kesudahannya itu. Jadi kesusahan dalam kehidupan ini, baik mengerjakan urusan akhirat atau mengerjakan urusan dunia, itu kesusahan itu hanya pemulaannya yang susah itu. Bila sudah terbiasa, maka hilanglah kesusahan itu. Sebagaimana perkataan orang ahli hikmah, idza hasalatil ulfatu zalatil ulfatu. Bila sudah hasil ulfah, bila sudah hasil kejinakan, hilanglah susah payah itu. Mengapa aja baik urusan dunia, baik urusan akhirat, selama kita belum terbiasa pasti susah. Maaturnya itu. Tapi kalau sudah terbiasa, hilang kesusahan itu. Berapa kali kita supaya jadi orang terbiasa itu? Nah ujar para ulama mengatakan 40 kali dulu kita gawi untuk menghilangkan kesusahan. Kita guring baaturan, bangun guring baaturan. Nah selama ini kita kada baaturan, guring seguringnya, bangun sebangunnya, guring bauduk, kita tilanjang, kenapa ada tahu kisahnya. Nah kada baaturan, bangun guring kada baaturan juga.
Kita mulai dengan guring betartib seperti tadi, supaya guring kita berpahala. Guring kita nih guring kawan sembahyang. Kita guring kawan sembahyang, bangunnya sama pahalanya. Kan nyaman toh, kita guring dapat pahala orang sembahyang. Nah, guring beraturan itu kita membiasakan 40 hari. Bila 40 hari kita lulus, nah berikutnya akan jadi mudah. Kenapa dipasang angka 40 itu? Karena itu kejadian manusia. Manusia diciptakan daripada mani 40 hari. Mani berpindah kepada segumpal darah 40 hari. Berpindah kepada segumpal daging 40 hari. Nah, jadi 40 hari itu angka kejadian manusia. Bila kita kau mengamalkan apa aja 40, insya Allah selanjutnya mudah. Dan banyak 40 menjadi angka di dalam agama kita. Orang sembahyang di Masjid Nabawi 40 waktu berjamaah dapat fadilat ini. Betul. Orang sembahyang berjamaah 40 hari berturut-turut akan terbebas dari neraka dan kemunafikan. Banyak angka 40 itu karena itu kejadian manusia. Nah, jadi untuk melatih satu ibadah diperlukan sekurang-kurangnya 40 kali. Bila 40 kali pertama ini kada mampan juga, ambil 40 kali yang kedua. 40 kali kedua masih rasa susah, ambil 40 kali yang ketiga, itu pasti berhasil. Pasti berhasil. Karena manusia 40 hari dari mani, 40 hari darah, 40 hari daging. Ini seberat-beratnya 3 kali 40. Tapi kebiasaannya 40 pertama gin sudah akan mendapat kemudahan dalam membiasakan perbuatan-perbuatan yang baik itu. Nah, ke situ. Dan janganlah engkau panjangkan angan-angan. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وعملا وهدى وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وسلم الحمد لله.